Ya, halo sahabat Om Angger, ketemu lagi dalam vlognya Om Angger. Dan kali ini ya, istimewa. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol sama salah satu wartawan Kompas Adrian Fajriansah, hari ini Om Angger kedatangan tamu, Fidelis Jumat. Jadi Fidel ini adalah wartawan Kompas yang tugas di Palu. Teman seangkatan saya, satu angkatan. Tajuk Kita 2012 ya. Kita masuk 2012 kita. 2012. Berarti sudah Kan 01 saya. saya ke 10. Saya ke 10. Satu angkatan tinggal 1 tahun satu atap kita ya. Di mes Permata Hijau. 9 bulan kali. 9 bulan ya. 9 Karena setelah itu kan kita di kos ya. Itu. Nah, yang istimewa dari Fidel adalah Fidel merupakan salah satu penyintas dari gempa dan likuifaksi. Gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu. Tsunami-nya enggak kena tsunami. Nggak kena. Gempa dan likuifaksinya. Ya. Jadi kalau boleh cerita ya. Jadi waktu itu hari apa kejadian? Jumat 28 September 2018. 2018. Nah, waktu itu di Banyuwangi lagi ada event balap sepeda tuh. BMX itu ya? Bukan, Tour de Ijen, Tour de Ijen. Waktu mau penyerahan hadiah, saya buka HP, gila ini. Aplikasi itu ya. Buka HP sudah ada dari BMKG itu kan. Wah, gila ini. Itu pada Gede banget nih. pukul 18.02 lewat WIB kan. Wah, waktu Indonesia Tengah, waktu WIB-nya di sini jam 5, di sini jam 17 di sininya. Wah, gila besar banget nih kan. Setelah itu saya cuma kepikiran ada video di sana lah. Kamu langsung telepon nggak waktu itu? Saya pikir kamu aman-aman aja lah, kamu aman-aman aja. Sebenarnya ya oke lah, gempa nggak ada apa-apa gitu kan. Kan kita nggak tahu ada lagi vaksin itu. Waktu itu gempa dan lain-lain sudah. Baru malam itu kita bingung karena Fidel ini hilang. Fidel tidak bisa dikontak malam itu. HP saya aktif, 2 jam pertama kan masih aktif sebetulnya, dua HP ya. Tapi nggak ada yang angkat. Dua-duanya aktif. Masih nggak, tapi 2 jam pertama di grup itu, di grup angkatan maupun di grup ya nggak bisa saya nggak pembahasannya adalah Om Fidel hilang, Om Fidel tidak bisa dikontak gitu. Dan saya udah berpikir mati sudah ada satu ini. Dan ternyata Fidel merupakan salah satu korban selamat. Nah, di vlog kali ini Om Fidel mau cerita sebenarnya apa sih yang terjadi. Itu persisnya itu 1802 ya kalau menurut ini ya, menurut catatan BMKG. Tapi apakah persisnya gitu kan kita nggak tahu. Ini kan waktu ini kan soal metrik kan. Apakah seperti itu kita nggak tahu. Tapi sebetulnya gini, gempa yang 7,4 itu pukul 18.02 itu waktu Indonesia Tengah ya, itu sebetulnya adalah foreshock ya. Karena sebelum itu ada gempa 5,9 atau 6 lah itu pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Gempa yang itu getarannya cukup juga sampai di Palu. Jadi saya sudah mulai kontak ke Jakarta ya, tapi melalui biro Makassar, kepala biro. Jadi kepala biro bilang ya kalau bisa tulis cepat untuk digital, untuk kompas.id. Akhirnya dengan informasi yang terbatas saya kontak orang-orang yang perlu dihubungi, lalu selesai. Sambil selesai itu ditelepon dari kepala biro ini Makassar. Dirimu siap ke sana, ke Sirenja untuk ke 2-3 hari gitulah. Jadi siapkan barang-barang yang perlu untuk 2-3 hari itu. Udah, saya sambil selesai barang ini, selesai ketik ini di kamar tamu, di rumah ini ketiknya posisinya waktu itu di rumah. Satu adik saya yang Fridi itu juga di rumah posisinya. Saya ngurus barang-barang, tas pakaian dan tas alat kerja ya. Kamera sudah kasih masuk, alat cas laptop udah kasih masuk. Tinggal yang belum dikasih masuk itu yang laptop yang saya pakai ini di ruang tamu. Nah, saya suruh adik yang di rumah, kamu ngambil mobil di tempat rental, kenalan kan polisi. Udah, dia pergi ke sana. Jadi pada saat dia ke sana itu pintu rumah dengan pagar rumah itu belum sempat dikunci, jadi masih terbuka semua. Nah, begitu saya kembali ke ruang tamu ini, mau lipat laptop ini ceritanya, kan udah selesai kan ini, mau lipat laptop untuk simpan di tas itu. Tiba-tiba gempa yang
7,4 itu mengguncang. Saya waktu itu pegang HP satu di tangan karena pintu rumah saya terbuka dengan gerbangnya terbuka. Jadi saya lari itu mulus keluar, lari mulus keluar. Goncangannya itu memang terasa sekali, besar sekali. Saya nggak tahu, tapi BMKG menyebutnya kan cuma ini kan apa? Sesar ya, jadi goyangannya kiri kanan mengayun. Sesar geser Ya. Tapi yang terlihat, yang dirasakan waktu itu adalah selain geser kiri kanan itu, bagian terakhir itu dribble atas bawah. Nah itu lari keluar itu. Tembok pembatas rumah kami ini, kami kan di klaster ya, 8 rumah. Itu sudah roboh semua. Tapi seingatku rumah saya juga, karena saya masih sempat lihat, dan rumah dengan tetangga-tangga saya itu nggak ada yang roboh karena gempa itu. Meskipun besar sekali goncangannya, kanopi aja kita lihat itu naik turun begini, kanopi rumah ya, sampai lari ke depan itu, lari itu ke lorong itu kan sekitar 40 meter lah dari rumah saya lorong. Nah, semua tetangga saya baik yang di klaster ini maupun yang di rumah pribadi ini sudah posisi ada yang di lorong, ada yang di halaman rumahnya. Okay. Karena halaman rumah lorong ini maksudnya gang ya, gang ya, gang di sana kan, kita kan di gang klaster ya. Karena di klaster udah keluar dari jalan utama, jalan poros itu, jalan M Soeharto itu, yang jalan tembus poros Petobo itu dari Dewi Sartika itu sekitar 70 lah ya, 70 meter lah itu. Jadi kita posisi di gang itu, di lorong itu, jalan Jembolan namanya. Semua di situ. Tembok-tembok ke pagar rumah orang ini banyak yang roboh, sehingga kita bisa lihat isi pagar apanya, isi halamannya. Itu kita di depan, dan itu di depan itu masih goyang. Makanya perkiraan saya itu berapa detik sampai? Iya kan, lari kan sekitar 7 ke paling ya kan, meskipun cepat tapi kan karena iya kan, sekitar 7 sampai 10. Sampai di depan juga saya masih merayap untuk menjaga keseimbangan karena goyangan itu. Ya perkiraan saya itu gempa itu ya, entahkah aslinya itu getaran awalnya itu, gempanya itu memang singkat, tapi amplifikasinya yang bikin lama, tapi terasa itu besarannya itu, goyangannya intinya itu sekitar 20 sampai 25 menit pada detik terasanya. Nah, pada saat akhir-akhir itu HP yang saya pegang ini, saya masih sempat kontak orang-orang yang perlu saya kontak ya, dalam hal ini di kantor kan ya. Tapi tidak diangkat waktu itu karena satu dua alasan. Ternyata mereka juga, kepala biro misalnya, merasakan ya, terasa juga di Makassar. Jadi karena di dalam gedung lepas HP-nya dia lari keluar. Begitu juga yang itu di Jakarta saya kontak, tapi mungkin karena waktu itu lagi nggak pegang HP, jadi nggak terasa. Jam rapat bos? Rapat sore kali ya? Iya mungkin rapat sore 17 ya, gitu, persis ya. Mungkin ya. Saya kontak nggak sempat diangkat, nah gitu. Udah, habis itu diam. Tapi kenapa yang dipilih itu yang pertama ditelepon atau dikontak adalah orang kantor, bukan keluarga? Pertama itu spontanitas, karena bagaimanapun konteks kita adalah tetap konteks relasi profesional kan, kerja kan. Jadi baru bumbu-bumbunya setelah itu kan baru nanti dengan keluarga pastilah itu. Tapi konteks kita ya, siapapun kita di tempat manapun kita berada, pada saat bertugas, orang pertama yang kita hubungi kan tentu orang yang terkait dengan profesi kita kan, dalam hal ini atasan kita, dan itu yang saya lakukan meskipun ada kendala ternyata.